Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itse Betariska dari SMP Negeri 5 Kaur, Kabupaten Kaur, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kaur. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Sebagai tambahan wawasan, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sedangkan segitiga restitusi itu adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, dua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, tujuannya untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti: satu, berbuat suatu kesalahan adalah hal yang wajar. Dua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya. Tiga, kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Dua, validasi tindakan yang salah. Kita harus mampu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kita harus memahami alasan anak melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Seperti pertanyaan, satu, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Dua, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih gegabah lagi dari ini, bukan? Tiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, kita ingin memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak. Ketika langkah satu dan langkah dua telah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus satu, siswa mengambil pena milik temannya tanpa izin. Pada hari Senin, ketika jam istirahat, ada siswa yang datang menemui saya di kantor dan mengatakan bahwa ia melihat Aura mengambil pena milik temannya secara diam-diam, dan hal ini membuat keributan di kelas karena mencari-cari pena yang hilang. Ya, silakan duduk, Aura. Ibu manggil saya, Bu. Iya, tadi Ibu memanggil Aura karena tadi Ibu dapat laporan dari beberapa kawannya, katanya kalau Aura mengambil pena milik kawannya di dalam kelas. Apakah betul, Aura? Enggak, Bu. Tadi katanya mereka melihat secara langsung kalau Aura yang sedang mengambil pena kawannya. Jadi Aura harus jujur, apakah betul Aura mengambil pena kawannya? Iya, Bu. Ya, hal itu wajar dilakukan. Namanya saja manusia pasti pernah melakukan kesalahan, namun jangan diulangi lagi. Dan Ibu yakin Aura melakukan itu pasti karena Aura memiliki alasan. Apa alasan Aura mengambil pena milik kawannya? Saya senang, Bu, melihat teman mencari-cari penanya. Oh, Aura senang ketika melihat kawannya sibuk mencari-cari pena. Namun Aura tahu tidak kalau Aura mengambil pena milik kawannya, berarti Aura sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa kira-kira yang sudah Aura langgar? Mengambil barang teman tanpa izin. Nah, mengambil barang teman tanpa izin berarti hal itu tidak boleh dilakukan. Namun pasti ada cara untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah Aura punya gagasan atau cara untuk mengatasi masalah yang Aura hadapi? Mengembalikan pena dan meminta maaf. Yakin Aura mau mengembalikan penanya dan meminta maaf sama teman-temannya? Yakin, Bu. Oke, kalau begitu silakan Aura kembalikan pena kawan-kawannya yang sudah diambil tadi dan bilang kalau kamu meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Aura siap? Siap, Bu. Oke, silakan kembali ke kelasnya lagi ya Aura, jangan diulangi lagi. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Ratu Medina dari SMP Negeri 5 Kaur.
Saya tadi diajak oleh Ibu Ice untuk berdiskusi menyelesaikan masalah saya. Saya senang bisa menghadapi masalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Siswa sering datang terlambat karena begadang main game. Pada hari Rabu, siswa bernama Kelvin datang terlambat ketika pembelajaran telah dimulai. Kelvin, kamu terlambat ya, Pak? Kenapa kamu terlambat? Jangan, Bu. Oke, silakan masuk. Kelvin tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Kenapa? Karena saya sering terlambat ke sekolah. Ya betul, Kelvin sering terlambat datang ke sekolah. Kenapa Kelvin datang terlambat ke sekolah? Kesiangan, Bu. Oke, Kelvin kesiangan. Kelvin namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan. Dulu Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi Ibu yakin Kelvin datang kesiangan itu pasti karena ada alasannya. Apa alasan Kelvin datang kesiangan? Saya malam itu suka main game, Bu, hingga larut malam. Oh, Kelvin suka main game hingga larut malam. Jadi Kelvin bangunnya kesiangan. Oke, Kelvin, lain kali kalau main game jangan sampai larut malam, nak ya. Oke, Kelvin, kira-kira kalau Kelvin datang kesiangan itu, Kelvin sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Sudah. Keyakinan kelas apa yang Kelvin langgar? Tidak datang tepat waktu. Oke, Kelvin tidak datang tepat waktu. Berarti Kelvin tidak menghargai waktu. Kira-kira Kelvin bisa nggak tidak datang terlambat? Apa kira-kira yang akan Kelvin lakukan agar tidak terlambat bangunnya? Mengaktifkan alarm. Selain mengaktifkan alarm, apa lagi? Kira-kira kalau main gamenya tidak sampai larut malam bisa tidak? Bisa. Berarti supaya Kelvin tidak terlambat datang ke sekolah, tidak bangun kesiangan, Kelvin jangan bermain game hingga larut malam. Terus lagi Kelvin menghidupkan alarm HP-nya sehingga bisa bangun pagi. Yakin Kelvin bisa melakukannya? Yakin. Janji dengan Ibu? Janji. Oke, tos dulu. Oke, jadi Kelvin mulai kini tidak akan bermain game hingga larut malam, dan Kelvin juga akan menghidupkan alarm di HP-nya hingga datang tepat waktu. Besok Ibu tunggu, Ibu lihat Kelvin sudah tidak datang kesiangan lagi. Siap, Kelvin? Siap. Oke, kalau begitu silakan kembali ke kelasnya dan ingat janji kita. Coba ulangi lagi apa tadi, Kelvin? Tidak datang terlambat lagi. Tidak datang terlambat lagi. Caranya? Tidak main game sampai larut malam dan mengaktifkan alarm. Oke, silakan kembali ke kelasnya, Kelvin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Klana dari kelas 7C. Tadi saya diajak berdiskusi dengan Ibu Ice cara agar tidak datang kesiangan lagi. Mulai sekarang saya tidak akan main game hingga larut malam lagi dan akan mengaktifkan alarm sehingga saya tidak datang kesiangan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.